Ini bab jamak ya. Qasar sudah ya? Jamak. Jamak kok jimak. Ini wis dibahas Mas Gendon. Malam Jumat dapat. Wah, kan Mbak Mukles tuh. Ya, ketemu ya, paling bawah dewe Pak Guru. Ini wae. Ya juzulil musafiri. Faslnya masih kemarin. Kemarin kan fasalnya kosor dan menjamak. Nah, kemarin baru masalah kosor ya. Waya jusul musafir. Ya ketemu ya. Ya juzu. Ketemu Pak Muris? Nomor 17. Orang tuh kitab bawa. Api. Ini sama isinya. Ya ketemu ya. Dia satu fasol bab kosor dan jamak tuh. Jadi kemarin sudah ya. Kosor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuhim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Kemarin fasol bab kosor dan bab jamak. Kemarin yang masalah kosor sudah ya. Syaratnya kosor kemarin ada 5. Kosor itu meringkas sholat yang golongan 4 rakaat. Nah, ya. Terus menjadi 2 rakaat. Selain yang 4 rakaat tidak boleh dikosor. Kaki gara-gara belajar kosor tidak begitu denger. Maghrib dikosor pula, subuh dikosor nggak boleh ya. Nah, terus syaratnya kosor kemarin ada 5. Yang pertama harus dalam keadaan perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua kemarin perjalanannya ada 16 pos. Yang ketiga sholatnya harus golongan 4 rakaat. Yang keempat harus berniat kosor ketika takbiratul ihram. Yang terakhir ya ini Mir, yang biasanya diributkan Namir tuh ya kan sama kawannya, syaratnya boleh kosor itu tidak boleh ibaratnya bermakmum dengan orang mukim. Nah, itu. Nah, terus yang nomor berapa kemarin? Yang nomor 3. Yang nomor 3 sholatnya harus golongan 4 rakaat dan sholat yang adaan. Ya, sholat yang adaan ay muaddiyan li sholati rubaiyah. Yang harus adaan. Lah jamak kan bukan adaan. Gitu loh, Mir, makanya tidak boleh itu, makanya dipisahkan. Kosor sendiri, rukhsah sendiri, jamak rukhsah atau keringanan sendiri. Kosor ya kosor wae, tetap di waktunya lah, ya kan? Nah, tapi sholatnya yang 4 rakaat itu boleh jadi 2 rakaat. Beda dengan jamak, sholatnya tetap 4 ya ajak 4, 3 ya ajak 3, tapi boleh umpama waktu asar ditaruh di waktu duhur ditaruh di waktu asar, maghrib ditaruh isya ditaruh maghrib. Mengumpulkan loh, Mas. Mengumpulkan. Nah, jamak itu sama dengan Mas Gendon tadi jima. Mengumpulkan 2. Tapi ini 2 sholat, makanya jamak. Jima ya. Kalau 2 orang jima. 2 orang kan jima. Nah, artinya kumpul. Lawan jenis. Nah, ya. Kumpul jadi 1. Pokok aslinya Pak Janis, entah lawan jenis tidak, pokoknya 2 jadi 1 tuh kumpul namanya ya. Nah, atau kumpulan orang-orang tuh namanya kumpul. Bahasa Arabnya jamak atau jima. Nah, itu seperti itu. Jamak jima sama ya. Sama ya. Nah, cuman maksudnya berbeda Mas Gendon ya. Engkau mau menjamak sholat kamu kata pula. Lah apa kita sholatnya kok apa kita nak jima lah sudah repot pula. Ngajine nang ndi? Ngaji malam Sabtu lho Pak Muin. Oh, dasar gune gemblung. Nah, ngono pula. Gune pula. Aku ora apa-apa, aku santai wae Mas Gendon. Dapat gibah emang lho wis. Aman pokoknya. Ngumpul sama gaul ya. Nah, itu ya. Kepala gratis. Nah, sudah dimulai ya.
Ya justru diperbolehkan lil musafiri bagi orang yang bepergian safaron dengan perjalanan tawilan yang panjang, mubahan perjalanannya yang dibolehkan, artinya bukan untuk maksiat kemarin. Apa ayat jemaah jika mengumpulkan siapa musafir baina solatai duri wal asri, antara dua solat yaitu duhur dan asar, takdiman dengan jamak takdim, wa takhiran dan jamak takhir. Wawa adapun makna mengumpulkan tadi itu makna qauli, maknanya dawuhnya Kiai Musonef fi waqti ayyuhuma sa'a, di waktu dimanapun keduanya sa'a mengendaki siapa musafir. Jadi boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Lah umpama Pak, ada orang tuh ya sholat ibaratnya tuh yo kosor, yo jamak, yo biarin wae, bukan urusan kita ya Mir ya. Ben lah kono sakarpe, yang penting kan kita sudah ngaji, sudah tahu kan gitu. Wa ayat jemaah. Jadi boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Takdim itu artinya kodaman itu depan. Takhir itu artinya akhir, artinya belakang. Berarti kalau jamak takdim, waktu sholat yang kedua ditaruh yang di depan. Paman duhur dengan asar, berarti sholat asar ditaruh sholat duhur. Takhir artinya akhir atau belakang, berarti sholat yang depan ditaruh di belakang. Paman duhur dengan asar, berarti sholat duhur ditaruh di sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Nah ini cara-caranya. Wa ayat jemaah, dan jika mengumpulkan siapa musafir baina sholatil maghribi, antara dua sholat maghrib wal isya dan isya, maksudnya sholat maghrib dan sholat isya, takdiman baik jamak takdim, wa takhiran dan jamak takhir. Nah itu begitu ya. Qala mu'arif rahimahullah. Terus diingat-ingat lagi hukumnya. Ya juzu itu jaiz itu artinya boleh, sekedar boleh, enggak kok harus gitu loh. Kalau kok kita bisa sholatnya adaan ya lebih baik, maksudnya begitu. Kadang kita salah dengar pula ya kan kantin. Wah kita kalau perjalanan wajib jamak, bukan wajib, boleh. Nah, karena itu keringanan. Aslinya ya harus di waktunya, tapi karena saking rahmatnya Islam mengetahui kebutuhan daripada umatnya, boleh kita itu menjamak. Enggak kok harus loh ya, ingat-ingat itu. Fi waqti ayyuhuma, di waktu dimanapun. Wa adapun takdiman wa takhiran itu makna qaulihi, maknanya dawuhnya Kiai Musonef fi waqti ayyuhuma, di waktu dimanapun saat mengendaki siapa musafir. Jadi boleh duhur dengan asar, boleh maghrib dengan isya. Jadi duhur dengan asar boleh duhur di waktu asar, boleh asar di waktu duhur. Kalau asar di waktu duhur jamak takdim, duhur di waktu asar jamak takhir. Begitu juga boleh maghrib dengan isya. Kalau isyanya dilakukan di waktu maghrib jamak takdim, kalau maghribnya dilaksanakan di waktu isya jamak takhir. Nah cuma begitu namanya. Wa surutu jam'u takdimi, dan adapun syaratnya jamak takdim itu salah satu ada 3. Syaratnya boleh jamak takdim 3. Ya, syaratnya boleh jamak takdim. Al-awalu, adapun yang pertama itu ayat jika memulai siapa orang tersebut biduri dengan sholat duhur, qoblal asri sebelum sholat maghrib, wabil maghribi dan dengan sholat maghrib dulu, qoblal isya'i sebelum isya. Kalau akasa maka andaikan kau membalik siapa orang tersebut, contohnya ke ayat jika memulai siapa orang tersebut bil asri dengan asar, qabla duri sebelum sholat duhur, masalah umpamanya lam yasiha, maka hukumnya tidak sah. Waya iduha, dan mengulangi siapa orang tersebut kepada sholatnya ba'da sesudah sholat asar tadi. In aroda, jika menginginkan siapa orang tersebut al-jamu kepada jamak. Jadi syaratnya yang pertama itu pokok jamak. Ini kan syaratnya jamak takdim ya. Yang pertama ada 3. Yang pertama harus dimulai sholat yang pertama. Contoh duhur dengan asar harus artinya wajib sholat duhur dulu, baru sholat asar. Andai kan kok dibalik sama Pak Janes, asar dulu baru duhur, padahal jamak takdim ini, maka itu tidak
tidak boleh, harus ngulangi nanti. Nah, tidak sah ya, harus ngulangi sholat asar. Nah, itu begitu. Sudah paham caranya ya? Nah, jangan sampai terbalik. Nah, itu ya. Itu syarat pertama, jangan terbalik salat. Syaratnya jamak takdim tadi ya. Wasani dan kedua syaratnya itu niatul jam'i. Wasani dan ada pun yang kedua itu niatul jam'i, niat menjamak awal sholatil ula, di awal sholat yang pertama. Jadi ketika takbiratul ihram di sholat yang pertama, berarti di sholat maghrib dan di sholat duhur. Biang taktarona gambarannya jika menyerempakkan siapa orang tersebut, niat al-jam'i dengan niat jamak, bitahrimiha dengan takbiratul ihramnya sholat yang pertama. Jadi ketika takbiratul ihram sholat duhur, Allahu akbar, sholat duhur itu harus diserempakkan dengan niat jamak takdim, bukan adaan tapi jamu takdimin. Nah gitu ya, atau bijam'i takdimin gitu dalam hati, atau bahasa Indonesia dengan melaksanakan jamak takdim. Nah caranya begitu. Kalau isya dengan maghrib berarti di sholat maghrib harus diniatin begitu. Itu syarat yang kedua. Nah itu ya. Falayakfi, maka hukumnya tidak cukup atau tidak boleh apa takdimuha, mendahulukan niat jamak tadi. Ya Allah, saya niat jamak, terus baru takbiratul ihram umpama. Ya tidak boleh. Ala takrimi atas takbiratul ihram, wala takhiru, dan juga tidak boleh mengakhirkan. Sudah takbiratul ihram serempak niat sholat duhur atau sholat maghrib tadi, baru niat menjamak. Wala takhiru, dan tidak boleh mengakhirkannya anisalami dari salam minal ula, dari sholat yang pertama. Artinya harus dalam lingkup sholat yang pertama, dari mulai takbiratul ihram hingga sampai salam. Sebelum salam itu harus sudah ada niat di dalam hati bahwa mau menjamak takdim. Wataju, sudah dibolehkan niat fi asna'iha, di tengah-tengah, alal adhari, menurut qaul atau hukum yang paling untuk pedoman. Jadi boleh di tengah-tengah sholat, mulai takbiratul ihram sampai sebelum salam. Nah itu niat di hati harus ada niat menjamak takdim sholat asar, menjamak takdim sholat isya. Nah, itu begitu, itu syarat yang kedua. Yang pertama tadi harus diawali dengan sholat yang pertama, duhur dengan asar ya berarti duhur dulu, isya maghrib dengan isya harus maghrib dulu, tidak boleh dibalik. Kalau dibalik tidak sah tadi ya. Yang kedua syaratnya harus berniat, niat menjamaknya itu, jamak takdimnya itu di ketika sholat yang pertama. Nah, umpama duhur dengan asar ya berarti di ketika sholat duhur. Umpama maghrib dengan isya ketika sholat maghrib. Jadi cara begitu. Syarat yang ketiga, yang terakhir, wasali, sudah ada pun syarat yang ketiga itu al-muwalatu, terus menerus, berentetan, bainal ula, antara sholat yang pertama, wasaniati, dan sholat yang kedua. Jadi harus beriringan maksudnya, gitu loh. Sholat duhur dulu, terus ya langsung asar. Enggak kok sholat duhur dulu, terus tinggal makan dulu, tidur baru sholat asar, enggak boleh. Nah itu ya. Atau Pak Guru Tamrin ngomong kan, wah ngajar dulu, duhur dulu, niat jamak takdim, sambil niat jamak takdim, terus ngajar dulu baru sholat asar, ya enggak boleh. Harus mualah atau terus menerus, atau runtut, atau beriringan maksudnya. Nah itu ya. Bi allayatula, gambarnya jika tidak panjang apa al-faslu pemisah bainahuma, di antara sholat duhur dan asar atau maghrib dengan isya tadi. Fa intola, maka jika kok lama urfan di dalam umumnya, walau bi udrin, walaupun karena udur, karena umum seperti tidur, wajib, maka hukumnya wajib apa takhirus sholati saniyati, mengakhirkan sholat yang kedua ila waktu, hingga waktunya. Contoh Pak Guru Tamrin lah kan yang pas ya, contohnya ya kan, Pak Guru Tamrin nak ke Jambi, nak setor umpama kan liburan ini. Nah, wah ini perjalanan ke Jambi boleh menjamak. Lah ketika dia sampai di Bulian situ, tiba waktu duhur ya kan, niat di dalam hati yaitu jamak takdim. Lah setelah sholat duhur, wah istirahat dulu tidur. Rupanya tidurnya 1 jam. Nah, Pak Guru kan enak nian nih hidupnya ya kan, les gitu tidur pokoknya kan, enggak beban lah dia itu kan. Nah maka kalau yang model seperti itu kok bangun
Ya berarti sholat asarnya nanti harus dikerjakan ketika di waktunya sholat asar. Kalau maghrib dengan isya ya sholat isyanya harus dikerjakan di waktu isya, karena pisahnya terpautnya waktunya lama ditinggal tidur tadi. Iya, jamak berubah jima. Itu lain lagi kan. Tidur. Lupa niatnya jamak kok jadi jima. Lah itu urusannya Pak Tamrin ya, Pak Guru ya. Kita nggak usah ikut-ikut, nanti pas jadi seiri pula ngikut. Aku niat jamak jadi jima, Pak, lah itu jangan ikut-ikut urusan Pak Guru Tamrin ya. Ya lah pasal Pak Guru. Ya itu. Wala ya dulu dan tidak bahaya fil muwalati di dalam beriringan tadi bainahuma antara sholat yang pertama dan yang kedua apa faslun pemisah yasirun yang sedikit urfan di dalam umumnya. Memokok sebentar tinggal rokok lah, atau ke belakang lah bentar, atau kencing dulu, atau batal wudhunya wudhu dulu, ya nggak apa-apa. Wa amma jam'u takhiri, adapun jam'at takhir fayajibu. Nah, jadi itu syaratnya 3 ya, jam'at takdim. Yang pertama harus dilakukan sholat yang pertama dulu, baru sholat yang kedua. Yang kedua niat menjamak ketika masih melaksanakan sholat yang pertama. Yang ketiga harus beriringan antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Itu syaratnya. Terus sekarang mana tadi? Wa amma jam'u takhiri faslun maksur warfan. Wa amma jam'u takhiri, dan adapun jamak takhir Syarat jamak takhir. fayajibu, maka hukumnya wajib di dalam jamak takhir apa ayakuna, jika ada apa jamak biniatil jam'i dengan niat menjamak, watakunu, dan ada apa hadihi, inilah niat fi waktil ula, di waktu sholat yang pertama. Kalau niatnya sholat takhir, jamak takhir, berarti di waktu duhur itu harus sudah niat. Maghrib dengan isya berarti di waktu maghrib sudah niat jamak takhir, begitu. Berarti tidak dikerjakan sholat duhurnya, berarti tidak dikerjakan sholat maghribnya. Nah, tapi niat wae ketika waktu itu, gitu loh, bahwa nanti sholat duhur saya mau saya jamak takhir, sholat maghrib saya jamak takhir beserta isya. Itu caranya begitu. Waya justru sudah diperbolehkan apa takhiruha, mengakhirkan niat ila ayat kok hingga sampai masih ada minal waktu ula, dari waktu sholat yang pertama apa zamanun, kefailan. Waya justru dan diperbolehkan takhiruha, kepada mengakhirkan apa takhiruha, mengakhirkan niat ilal ayat kok hingga sampai masih ada minal waktu, dari waktu al ula yang pertama apa zamanun waktu. Alawib tadaat, jika kok memulai apa niat fihi di dalam waktu, kanat ada apa waktu itu adaan. Walayajibu, dan tidak wajib fi jam'i takhiri, di dalam jamak takhir apa tartibu, urut. Wala muwalatun, dan tidak wajib beriringan sholatnya. Wala niatul jam'i, dan tidak perlu niat menjamak ala sahih, atas kaul yang paling sahih fi salasati, di dalam ketiganya tadi ya. Jadi gini, syaratnya jamak takhir itu wajib niatnya itu ketika masih waktu sholat yang pertama, dan boleh mengakhirkan niat hingga sampai kira-kira untuk sholat itu masih cukup, mepet lah. Umpama di waktu duhur mepet dengan asar, tapi kira-kira untuk sholat duhur itu masih cukup. Di situ kok baru niat itu boleh, itu maksudnya. Nah, dan kalau tadi jamak takdim kan wajib sholat yang awal dulu. Kalau jamak takhir tidak wajib. Nah, ibaratnya ya, asar dulu baru duhur ya boleh, duhur dulu baru asar ya boleh, maghrib dulu baru isya ya boleh, isya dulu baru maghrib ya boleh. Itu kalau jamak takhir. Beda dengan jamak takdim tadi, nggak boleh ya. Nah, sudah paham itu ya. Dan tidak wajib beriringan. Nah, kalau tadi kan wajib beriringan syaratnya kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak wajib. Beriringan. Ala sohihi, menurut hukum atau qaul yang paling soheh bisalah sati, di dalam ketiganya tadi. Waya juzu, dan diperbolehkan lil hadiri, bagi orang yang mukim, ayil mukimi artinya menetap di rumah, fi waktil matori, ketika di dalam waktunya hujan lebat, apa ya jemaah, jika menjamak bainahuma antara dua sholat, ayat artinya duhur, wal asri dan asar, wal maghribi dan maghrib, wal isya dan isya,
La fi waktu saniyati, bukan di waktu yang kedua. Bal fil waktil ula, balik di waktu yang pertama minuma dari kedua sholat. Maksudnya begini. Ini Bang Bujang kan biasa ke masjid, terus tidak pernah ke masjid ya. Jamaah terus lah pokoknya. Lantah macam mana waktu duhur itu? Ini contoh waktu duhur ya kan. Hujan deras, ras ya kan. Payung nggak ada, apa nggak ada, hujannya pakai batu pula. Anginnya kencang pula ya kan. Nah, petir pula. Nah, asal nak keluar cetar, astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya tidak jadi ke masjid lah. Orang yang model keadaannya seperti itu diperbolehkan dia menjamak. Nah, tadi kan musafir. Kalau sekarang walaupun dia di rumah itu boleh menjamak asal keadaannya seperti yang diterangkan ini tadi, ya. Nah, itu. Apa wong kami tidak biasa ke masjid. Kalau tidak biasa ke masjid tidak boleh kena ini. Nah, ya. Kalau tidak biasa ke masjid, nah itu tidak kena ini. Tetap wajib sholat adaan. Gitu. Lah Pak, aku ke masjid cuma seminggu sekali. Apalagi begitu, tambah tidak kena. Nah, itu ya. Ingbala, jika kok membasahkan apa almator hujan ala saubi dari atas pakaian wa asfala na'li hingga sampai ke bawah selop atau sendal. Wawujidat dan ditemukan apa asurutu syarat-syarat asabikoti yang sudah diterangkan tadi fijam takdimi di jamak takdim, harus dikerjakan seperti syarat-syarat jamak takdim 3 tadi. Wastara itu sudah disyaratkan aidan dengan lagi wujudul matori, adanya hujan fi awali sholat ini, di awal sholat yang kedua sholat. Walayak dan tidak cukup apa wujudu adanya hujan fi asnail ula, di tengah-tengah sholat yang pertama. Minuma dari keduanya. Kita tinggal di rumah tidak dalam keadaan bepergian, nak kepengen jamak takdim, maka hujannya kok tidak dari awal, nah maka itu tidak boleh. Ketika adzan, mulai adzan itu hujan deras. Nah, kalau kok hujannya tuh sesudah adzan, nah itu tidak boleh. Wastara itu dan disyaratkan itu dengan lagi apa wujudnya hujan ingda salami, ketika salam minal ula dari sholat yang pertama. Sama istamarro, sama juga terus menerus apa almataru hujan ba'da dalika setelah itu amla atau tidak. Watah tasu dan khusus apa rusatul jam'i, khususnya keringanan menjamak ini bil matori sebab hujan bil musolli, di dalam orang yang sholat fil jamaati, di dalam jamaah bil masjid, di masjid. Keadaannya dia harus di masjid, bukan di rumah. Nah, dia sudah biasa ke masjid, datang ke masjid, adzan, hujan nggak terang-terang sampai akhir salam. Nah, maka yang demikian itu boleh jamak takdim, maksudnya begitu. Engkau dipraktekin pula sama Mas Gendon ya kan. Di rumah ndak ke masjid, hujan, wah ini kan hujan, aku ndak ke masjid, jamak takdim baik pula katanya kan. Hujan katanya tadi boleh, bukan begitu. Kita biasa sholat ke masjid, dalam keadaan masih di dalam masjid, hujan dari mulai adzan hingga selesai salam. Nah ya, model yang seperti itu maka kita boleh jamak takdim. Maksudnya begitu. Engkau di rumah jamak takdim pula. Lah apa Pak Jones kok sholat 2 kali jamak takdim? Kemarin malam tuh ngaji asal hujan dari awal waktu sampai ibaratnya selesai sholat itu hujan, itu boleh jamak takdim. Bukan begitu, kalau di rumah tidak boleh. Maksudnya di masjid. Nah, paham ya? Oke, Pak Guru salah paham pula. Hujan di kantor madrasah itu kan, dan ke masjid wajib takdim kok. Nah, tidak boleh. Harus dalam keadaan di masjid. Al-Ghairi mimawadil jamaati, atau bukan masjid tapi tempat itu biasa untuk berjamaah. Nah, musola mau kan. Mawadil jamaah, tempat jamaah ba'idin yang jauh urfan di dalam umumnya. Kalau balik itu setengah hari mau. Waya tak ada dan terjadi kesakitan apa ada ibu orang yang berangkat lil masjid ke masjid, au ghairi atau selain masjid mimawadiil jamaati, di tempat-tempat berjamaah bil matori sebab hujan tadi fitoriki, di jalannya ke menuju ke sana. Jadi diingat-ingat yang kedua ini, bagi orang yang diam di rumah atau tidak bepergian boleh jamak takdim itu kalau dia sudah biasa berjamaah dalam keadaan dia masih di masjid. Dari mulai awal sholat yang pertama sampai selesai sholat
sampai habis waktunya tuh kira-kira hujan tidak berhenti, maka itu boleh jamak takdim. Maksudnya begitu. Enggak kok di rumah tengok-tengok, enggak di masjid apa hujan, wah kemarin boleh jamak takdim, enggak boleh. Nah itu ya, terus harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diterangkan 3 di atas tadi tentang masalah jamak takdim. Nah, itulah syarat-syarat daripada jamak takdim seperti itu tadi. Syaratnya 3 ya. Yang pertama harus dimulai sholat yang pertama, zuhur dengan asar ya zuhur dulu, tidak boleh dibalik. Maghrib dengan isya ya harus maghrib dulu, tidak boleh dibalik. Kalau dibalik tidak sah tadi. Yang kedua tadi niatnya harus berniat ketika masih sholat yang pertama sebelum salam. Yang ketiga syaratnya jamak takdim tadi harus beriringan antara sholat yang pertama dan kedua. Kalau jamak takhir bebas tadi ya, tidak seperti yang jamak takdim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun wasaro itu wujubil jumu'ati, syarat wajibnya jumu'ah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.